Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata pemahaman dan praktik baik budaya positif penyusunan keyakinan kelas pada kegiatan pendidikan guru penggerak Ahmad Lukman, calon guru penggerak angkatan 9. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak serta Ibu guru dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cimarak kepada Bapak Iing Kasih SPD NPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita telah diberikan nikmat diantaranya iman sehat dan panjang umur, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan kita semua untuk menentukan bagaimana caranya
kita melaksanakan suatu tugas dalam rangka mengisi program-program sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Cimerah. Shalawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya. Semoga di amal akhir kita mendapatkan sifat husna dari beliau. Amin. Yang terhormat Bapak Ahmad Lukman sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Cimerah, Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Cimerah yang saya hormati, izinkanlah dalam kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa hal tentang calon guru penggerak yang merupakan program dari pemerintah. Dalam hal ini dari sekolah kita sudah terjadi tes. Sekolah kita ada 2 yang lulus dalam penjaringan calon guru penggerak. Dari angkatan 9 1 orang, yaitu Bapak Ahmad Lukman. Kemudian nanti angkatan 10 ada Bapak Arif Subagja. Alhamdulillah sekolah kita mendapatkan 1 orang guru sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan oleh beliau di sekolah kita memiliki harapan untuk mengembangkan proses pembelajaran di sekolah kita. Oleh sebab itu kita bersama-sama untuk memberikan motivasi kepada Pak Ahmad agar sekolah kita memiliki kualitas pembelajaran dan menghasilkan suatu sumber daya manusia bagi siswa-siswi kita untuk ke depannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami sebagai kepala sekolah di sini memiliki harapan. Harapan yang pertama adalah Bapak Lukman, Bapak Ahmad Lukman ini merupakan salah satu guru di sekolah kita. Mudah-mudahan dalam melaksanakan tugas dalam rangka pelatihan, mudah-mudahan ada dalam keadaan lancar. Kemudian bisa lulus semua tahapan-tahapan yang beliau lakukan, ada manfaatnya untuk kita bersama. Kemudian tidak lupa kegiatan Pak Ahmad Lukman Hakim ini tidak bisa berhasil jika tidak ada dukungan dari kita semua dan motivasi yang pernah saya perhatikan di dalam kegiatan. Alhamdulillah rekan Bapak dan Ibu semuanya memberikan motivasi yang penuh kepada Bapak Ahmad Lukman sebagai calon guru penggerak. Itu yang harapan saya sebagai kepala sekolah secara pribadi menyambut baik dengan kegiatan program pemerintah ini untuk meningkatkan, mengembangkan dan memberikan inspirasi dan inovasi untuk pengembangan sekolah kita. Dukungan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dukungan itu bisa secara moral, kemudian dukungan tersebut alhamdulillah setiap melaksanakan tugas Pak Ahmad itu bisa berjalan dengan lancar. Mereka
mahasiswi di SMP Negeri 1 Ciberang yang langsung dibimbing ya oleh beliau Pak Ahmad. Alhamdulillah sudah mengalami ya, perubahan yang mengalami pengembangan, di antaranya yang telah kita rasakan bersama di dalam pengembangan aksi nyata dalam praktek ya, budaya positif itu sudah dilakukan ya. Terutama itu dalam bidang keagamaan. Beliau adalah basicnya guru pendidikan agama Islam. Sesuai dengan basicnya mereka sudah melaksanakan mulai dari ya, bagaimana menerapkan ya, sistem sopan santun ya, kepada siswa kita, dan alhamdulillah ya, siswa yang datang ke sekolah ya, setiap hari masuk ke lingkungan sekolah dengan ya, bersalaman ya. Kemudian mengucapkan salam kepada semua yang ada yang hadir di sekolah kita. Kemudian juga budaya yang wudhu ya, budaya kemudian sholat ya, duha, kemudian sholat zuhur bersama-sama, sholat asar ya, di sekolah kita. Alhamdulillah budaya positif ini sudah nyata jelas dilaksanakan di sekolah kita. Harapan ya dari kami ya, dengan adanya ya, aksi nyata ini dapat diimplementasikan ya, baik untuk kita sebagai pendidik ya, maupun ya, dapat diimplementasikan bagi seluruh peserta didik yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Ciberang. Dengan harapan-harapan inilah yang menjadi ya, salah satu ya, faktor bahwa calon guru penggerak itu sangat dibutuhkan oleh sekolah, dan sehingga menghasilkan ya, sekolah kami sudah ya, budaya-budaya positif daripada kegiatan keseharian di sekolah. Selain dari bidang keagamaan, juga ada budaya-budaya lain ya, yaitu tentang ya, bagaimana cara demokrasi di sekolah kita ya, untuk dikembangkan. Dengan dasar-dasar demokrasi itu akan tumbuh ya, dan berkembang ya, di dalam jiwa kita bersama, kemudian di dalam jiwa pada peserta didik semuanya. Ya, ini merupakan dampak positif yang perlu kita ya, pertahankan dan yang perlu kita kembangkan ke depannya. Bapak dan Ibu semuanya ya, kegiatan guru yang penggerak itu yang tidak sedikit ya, menyita waktu ya, tapi banyak juga waktu yang perlu disikapi. Kami sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Ciberang memfasilitasi ya, bagi ya, Pak Ahmad ya, untuk ya, melaksanakan kegiatan sekolah ya, dengan adanya ya, pembimbing praktek juga yang sering dilakukan di sekolah kita. Alhamdulillah ya, berjalan dengan baik ya, dan implementasinya bisa dirasakan oleh kita semua. Maka program pemerintah itu adalah salah satu upaya bagaimana cara penerapan ya, proses pembelajaran di kelas ya, perlu ditingkatkan ya, baik di dalam metode ya, pembelajaran atau pendekatan kepada peserta didik ya, sehingga menghasilkan nilai-nilai ya, yang positif ya, baik untuk peserta didik maupun untuk di lingkungan sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Ciberang. Bapak dan Ibu semuanya, kita patut bersyukur bahwa ya, di sekolah kita ya, ada ya, salah satu yang calon guru penggerak ya, mudah-mudahan
beliau nanti setelah melaksanakan tahapan-tahapan yang begitu panjang, mulai dari awal sampai akhir, kami memfasilitasi waktu, bagaimana cara mengatur waktu, baik untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari di sekolah maupun sebagai tugas individual, yang perlu dilaksanakan oleh Pak Ahmad. Jadi kami sebagai kepala sekolah sangat mendukung dan memfasilitasi, dan mengharapkan hasil daripada kegiatan ini bisa nanti diterapkan, dan mulai dari proses praktik sampai kepada pelaksanaan di kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, kegiatan ini tidak mudah, banyak rintangan, banyak hambatan yang dialami oleh Bapak Ahmad Lukman. Karena apa? Karena pekerjaan yang beliau lakukan itu sangat menyita waktu dan tenaga. Saya paham dan memaklumi bahwa Pak Ahmad itu suatu pionir di sekolah kami, bahkan sekarang itu beliau itu dimanfaatkan ilmunya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran sebagai fasilitator, sebagai sumber narasumber untuk meningkatkan proses bagaimana cara pengelolaan pendidikan di Kabupaten Pangandaran, khususnya di SMP Negeri 1 Cimahi. Nah, dengan hal ini saya patut bangga sebagai kepala sekolah, dan mudah-mudahan sebagai bahan pertimbangan aksi nyata ini yang bisa dilakukan nanti oleh Bapak Ahmad selama yang mengikuti tahapan-tahapan kegiatan dalam pelatihan calon guru penggerak. Bapak Ahmad Lukman, saya sampaikan sebagai kepala sekolah, dalam pelatihan itu merupakan suatu dasar keilmuan yang perlu dipraktekkan dengan nyata. Tidak mudah, ternyata teori-teori dan pelaksanaan pelatihan itu kebanyakan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan materi. Tetapi banyak hal, banyak kasus yang di luar itu. Jadi saya sebagai kepala sekolah mengharapkan itu yang merupakan suatu pembekalan, kemudian merupakan motivasi untuk melatih, baik melatih mental maupun melatih keterampilan, itu harus ditanamkan melalui program calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya kita semua di sekolah ini tinggal memunculkan motivasi, kemudian kreativitas, inovasi, dan bagaimana cara menerapkan norma-norma budaya positif yang bisa dikembangkan baik melalui jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kemudian selain itu juga untuk membentuk karakteristik daripada para peserta didik, juga di sekolah kami sudah dilaksanakan penerapan profil Pancasila, yang mana program Merdeka Belajar itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah dengan adanya Bapak Ahmad Lukman di sini, proses-proses tersebut itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, dan bisa kita rasakan bahwa perkembangan sekolah kita cukup besar, baik di dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lainnya, kemudian
dalam pelaksanaan ya, keterampilan ekstrakurikuler, ya, kemudian kegiatan-kegiatan lain bisa ditumbuh kembangkan. Kemudian kami sebagai kepala sekolah di sini memiliki harapan yang besar ya, untuk ya, Bapak Ahmad Lukman kedepannya. Mari kita ya, sukseskan proses ya, kegiatan pembelajaran di kelas dengan menerapkan budaya-budaya positif ya, kepada peserta didik agar bisa ya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun ya, di lingkungan rumahnya masing-masing. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya, harapan ya, kepada calon guru penggerak angkatan 9 di sekolah kita ini hanya Bapak Ahmad Lukman yang baru yang akan dan sedang melaksanakan pelatihan. Insya Allah ya, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali ya dengan program-program pemerintah ya, dan merupakan budaya positif yang perlu kita ikuti bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, selebihnya kita patut sudah dilaksanakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meneruskan undangan. Acara selanjutnya yaitu diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9 kepada Bapak Ahmad Lukman SPD dipersilakan. Izin berdiri, Pak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Juga disyukur selamanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salam kemuliaan senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Cipurat, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Cipurat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan praktik baik mengenai budaya positif. Kebetulan budaya positif ini merupakan salah satu materi yang dipelajari oleh kami sebagai calon guru penggerak di modul 1.4. Jadi Bapak Ibu, di guru penggerak itu ada 3 modul, ada paket modul 1, paket modul 2, paket modul 3. Nah sekarang baru selesai paket modul 1. Setelah setiap selesai satu paket itu ada aksi nyata, ada diseminasi. Tetapi bentuknya mungkin berbeda-beda. Di paket modul 1 tugasnya adalah harus diseminasi kepada ada 2 hal. Yang pertama mempraktikkan di kelas yang saya atur, lalu yang kedua membagikan. Yang dibagikan juga ada 2. Yang pertama pemahaman terkait materi, yang kedua terkait aksi nyata terhadap pemahaman tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin tidak jauh beda seperti yang Bapak Ibu lakukan di PSM. Jadi Bapak Ibu pertama baca bukunya, setelah itu latihan pemahamannya, setelah latihan pemahaman itu ada aksi nyata. Cuma aksi nyatanya sedikit berbeda. Kalau guru penggerak aksi nyatanya lumayan lumayan agak panjang, lumayan sedikit berat. Salah satunya seperti ini.
mohon izin, waktu kita minimal 60 menit. Jadi nanti ketika sudah 60 menit, mohon untuk ada yang mengingatkan. Takutnya saya lupa Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap waktu supaya tidak terlalu siang. Sekarang jam 10 kurang 15 menit. Jadi nanti sekitar jam 11 kurang 15 menit kita akhiri. Selanjutnya Pak. Baik, jadi yang pertama kita memanfaatkan waktu dengan baik. Lalu detail lagi Pak. Oh ya, sengaja Bapak ya. Selanjutnya, yang kedua, mohon izin untuk membuka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Jadi kalau di luar misalnya kita punya pikiran dulu piring belum dicuci gitu ya, yang numpuk atau misalnya ada tanya skeleton misalnya Bapak Ibu ya, nah, itu sedikit ditunda dulu. Sekarang kita buka hati dan pikiran kita untuk sama-sama belajar. Baik, yang ketiga, mohon izin jika ada yang ingin disampaikan baik bertanya atau mengkonfirmasi, mohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu supaya bisa tertib. Bisa disepakati Bapak Ibu? Baik. Biasa saja, jangan terlalu takut ya, perlu tegang, kita mencair saja. Supaya mencair, saya punya sedikit es breathing dulu. Kita es breathing supaya tidak tegang, supaya tidak takut. Es breathingnya hahaha. Terus mendengar Bapak Ibu? Oke, seperti ini. Hahaha. Hahaha dulu ya. Siap ya? Coba yang pertama yang kedua. Ini lebih lembut. Lalu yang ketiga. Siap Bapak Ibu? Oke, supaya pikirannya fresh, pikirannya segar, sudah siap untuk belajar dan tidak takut. Soalnya karena jujur saja saya sendiri juga dipantau oleh dua kamera seperti ini, lumayan sedikit sedikit kaku, sedikit tegang, supaya menjadi kita seperti itu. Siap Bapak Ibu? Yang pertama hahaha, yang kedua ini, yang ketiga yang terakhir dicampur. Hahaha, siap. 1, 2, 3. Sebagai pengalaman, kebetulan saya lebih dulu mempelajari modul ini. Dan Bapak Ibu juga saya yakin di PNM sudah banyak yang mengakses modul ini, modul budaya positif. Kebetulan sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya menaikkan adopsi PNM. Lalu sekolah kita sudah lumayan bagus, artinya tepuk tangan dulu. Modul budaya positif atau disiplin positif ini di PNM juga bisa diakses. Nanti Bapak Ibu bisa berdalam. Siap ya? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi berbagi praktik baiknya ada dua hal yang akan saya bagikan. Pertama, pemahaman terlebih dahulu, pemahaman terkait materi atau substansi konten yang saya pelajari tentang budaya positif. Yang kedua, nanti akan sedikit dibagikan bagaimana praktik baik yang
yang sudah dilakukan di kelas. Budaya positif itu ada banyak Bapak Ibu, tetapi yang sekarang kita fokuskan di aksi nyatanya adalah tentang keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar keyakinan kelas Bapak Ibu? Pernah ya? Bagus. Mungkin di PRM juga sering diakses Bapak Ibu ya, luar biasa sekali. Jadi sebagai saya spill dulu sedikit, kalau dulu kita itu terpaku pada tata tertib, ya. Jadi bagaimana kita itu disiplin itu ketika ada aturan tata tertib. Nah sekarang ada sedikit digeser kalau dalam tunjangan mereka belajar tidak ke tata tertib tetapi kepada keyakinan kelas. Itu sebagai pemicu dulu, nanti kita perdalam di materinya. Ada 6 komponen materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Lalu yang ketiga tentang keyakinan kelas. Lalu yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang restitusi, 5 posisi kontrol dari guru atau kita sebagai orang tua kepada anak juga bisa dipraktikkan. Lalu yang terakhir yang keenam adalah segitiga restitusi. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Aman ya? Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke yang pertama Bapak Ibu. Kita akan mengkaji disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi sebelum masuk ke materi, kita sedikit simulasi dulu Bapak Ibu, sebuah permainan, aturannya ada di depan. Kebetulan ini berpasangan Bapak Ibu kan? 1, 2, 1, 2 ya. Satu orang yang di kiri menjadi A, yang di kanan menjadi B. Yang menjadi A, yang di kiri seperti itu, ada tangan Bapak Ibu mungkin? Yang kiri sebelah sini Bapak ya? Ini enggak, baik. Dan sebelah sini jadi siapa ya? Yang A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan. Tangannya di papan. Itu papan tangannya, nggak usah di sini. Intinya, Bapak Ibu sedang melindungi sesuatu yang berharga di dalam. Misalnya, ada chatting yang rahasia Pak Bu. Sehingga tidak boleh ada orang lain yang mengetahui. Atau ada tagihan SPL. Sehingga orang lain yang boleh mengetahui. Atau disembunyikan dari orang lain itu orang pribadi. Atau ada emas gitu ya, yang mana ini adalah harus dari kita. Gak boleh dikasih ke orang lain, misalnya. Pikirannya seperti itu. Bapak Ibu menjaga supaya si yang ada di kepala anak kita itu tidak diakses oleh orang lain. Lalu yang di kanan berpikir dengan berbagai macam cara, bagaimana caranya supaya yang di kanan itu bisa membuka. Kalau artinya apa Bapak Ibu? Ya. Kita simulasikan sekarang. Silakan Bapak Ibu. Silakan. B membuka
sangat biar terasa lebih klasik. Ya, Bujuk rayu. oh dibujuk. Ada imbalannya, ada ya transaksional di situ. Oh, siap. Terima kasih teman-teman dulu. Sekarang pertanyaan ini dua. Ada yang mau dibacakan? Perempuan deh. Bapak. Oh, bapak tadi udah bilang sih, berarti kayak Apakah Anda atau B menutup kepala kanan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala kanan Anda? ada nggak yang untuk tadi? Untuk Ya, alasannya kamu berani teman. Mempertahankan kesempatan pertama kan? Kesempatan Anda. kalau saya bukan Pak Budi pertanyaan ketiga. kegiatan ini sesungguhnya siapa yang membuka kembali atau kelompok untuk membuka atau menjadi Sendiri. Apakah yang punya kepala tangan atau yang mempengaruhi menurut kamu siapa? diri sendiri. Ini sendiri ya. Bisa dijelaskan lagi? Tadi sudah menyampaikan apa gitu kan? Karena yang satu tadi kurang menarik. Saya punya sedikit ini bisa jadi berbeda dengan bapak itu, tapi bisa dapat sedikit sama. Ya, kalaupun pakai rem tadi membuka, itu bukan dibuka oleh Pak Sri. Tetapi kalau Pak itu memilih untuk membuka, ya. Jadi bukan Pak Pres yang berhasil membukanya, tapi Pak Erick sendiri yang membuka atas dasar dia itu untuk membuka karena melakukan transaksi lah, karena diintimidasi lah, seterusnya. Tetapi paling tidak kita punya pemahaman bahwa yang bisa mempengaruhi diri kita untuk berubah atau tidak berubah adalah diri kita sendiri. Semangat begitu ya? Dari refleksi itu kita lanjutkan ke nih, ada 5 ilusi menurut itu atau 4 ilusi ya yang menurut kita awalnya benar, tapi ternyata katanya hasil penelitian ini adalah ilusi. Ilusi itu sesuatu yang dianggap fakta, ternyata itu bisa jadi bukan fakta. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, artinya kita sebagai guru bisa sepenuhnya mempengaruhi murid kita. Untuk disiplin misalnya, kita berpikir guru bisa mendisiplinkan dengan berbagai cara. Faktanya itu ternyata murid ada yang bisa disiplinkan, ada yang tidak bisa. Apapun caranya gitu ya, ada juga kok itu belum tentu murid bisa disiplin. Karena apa? Karena kontrolnya ada di diri dia. Dia kita hanya bisa mempengaruhi tentu saja dengan berbagai cara, tetapi kontrolnya ada pada diri murid menurut teori ini. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata, oh itu kurang tepat. Bahwa kritik itu kadang-kadang tidak menguatkan karakter seseorang. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif itu tidak semuanya efektif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih untuk memaksa. Ternyata ketika kita orang dewasa memaksa kita untuk melakukan sesuatu, yang bisa jadi dia menurut, tetapi ada potensi yang lain dia menolak. Karena kontrolnya ada pada diri masing-masing. Siap Bapak Ibu, bisa jadi saya juga ketika mempelajari buku ini ada semacam pergolakan pemikiran gitu ya. Ada pergulatan pemikiran kok gini gitu ya. Terus melakukan perdebatan intelektual termasuk diri saya sendiri gitu. Sesuatu yang awalnya jomplang saya tidak memikirkan ini, tetapi itu merupakan fase berpikir karena menurut saya bebaskan bahwa kita berpikir, jadi kita ada. Kalau tidak berpikir maka sebetulnya kita tidak ada gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nanti ada kita diskusikan. Selanjutnya
saya ingin sedikit mengenalkan tentang teori kontrol. Coba Bapak bisa dibaca supaya lebih bisa menginternalisasi dibaca dengan sendiri. Supaya aktivitasnya berapa? Baik, ada yang dicerna Bapak Ibu? Bahwa menurut William James, dia mengenalkan sebuah teori kontrol. Dulu kan kita ketika kuliah biasanya dulu ada teori stimulus respon gitu ya. Jadi William James ini bukan antithesis, agak sedikit berlawanan dengan stimulus respon. Jadi dia berpikir bukan stimulus respon, tapi lebih ke kontrol. Kalau stimulus respon itu kan kita memberikan stimulus lalu ada respon. Kita memberi hukuman, kita memberi hadiah. Nah, justru menurut stimulus respon itu nggak tepat. Tapi yang menurut dia itu adalah lebih ke teori kontrol. Artinya setiap individu memiliki kontrol terhadap dirinya masing-masing. Kita lanjutkan dulu. Nah, menurut teori stimulus respon bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Kalau menurut teori kontrol ternyata realitas kebutuhan itu berbeda. Saya ingin tanya nih, Bapak Ibu yang ada di sini, apakah kebutuhannya sama atau tidak? Tidak. Kita berbeda ya. Jadi kita membayangkan dunia yang ideal menurut kita, menurut saya tentu misalnya berbeda dengan menurut Pak Udah Supriana. Menurut saya yang ideal itu ya ketika misalnya apa ya? Ada yang menyebutkan banyak uang, gitu ya. Yang ideal itu dunia yang ideal itu ada yang menyebutkan banyak pepohonan, alamnya indah, terus angin sendiri, gitu ya. Ada alunan musik atau suara burung. Ada juga yang berpikir seperti itu. Ada yang berpikir bahwa dunia ideal itu adalah dengan penuh kesederhanaan, tapi dengan penuh ketenangan. Ada yang banyak uang tapi banyak masalah misalnya di kota besar, gitu kan, prestasi digital. Ada orang yang berpikir dunia ideal itu seperti para pengembara yang lari dari hutan, misalnya. Sekarang banyak orang yang berpikir seperti itu. Ternyata realitas kebutuhan manusia itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Melihat ini ya makan polisi di depan, sama-sama di depan, beda-beda. Karena yang melihat lapar, semua lapar. Selanjutnya yang ketiga, kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami cara orang lain kita berdiri. Yang selanjutnya, perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kita gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Jadi kalau teori kontrol ketika gagal, misalnya kita mendisiplinkan anak, maka ada pemaksaan di situ. Kalau mau teori kontrol, harus ada kolaborasi. Teori kontrol logikanya adalah menang kalah. Kalau teori kontrol, stimulus respon menang kalah. Kalau teori kontrol itu adalah menang-menang, win-win solution. Ketika ada yang salah itu bukan anak mesti menjadi kalah, tapi anak itu harus jadi baik dari salah, tapi dalam kondisi tetap menang. Posisinya dia tidak merasa salah. Tidak merasa salah. Yang terakhir adalah model berpikir nakal kayak model berpikir gimana? Nanti kita diskusi. Selanjutnya nih ada pertanyaan mati kepada apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu Hebat tentang makna disiplin? Pak Kris nih, Pak Kris silakan. Apa sih disiplin itu menurut Pak Kris? Disiplin. Yang dipahami selama ini tentang disiplin Pak. SMP 1 Simak belum disiplin. Disiplin itu harus tepat waktu. Tepat waktu. Tepuk tangan dulu Pak Kris. Yang sering, memang beliau bisa memahami disiplin tepat waktu. Faktanya beliau sering datang paling awal. Ya.
apa? Tambahan. Silakan Pak. Kebanyakan orang disiplin itu taat kepada aturan. Aturan ya. Bagus. Bukan yang dipahami disiplin itu adalah ada very kayaknya udah ngomong dalam atau sepakat dengan penulis. Ini adalah disiplin itu taat pada aturan. Saya juga sama berpikir seperti itu karena umumnya kita berpikir bahwa disiplin itu adalah taat pada aturan. Kita lihat, kita mulai mengenal disiplin positif. Salah satunya yang dicetuskan oleh Tuhan Dewa Ta'ala. Mungkin ini bisa jadi persepsi kita terhadap pemikiran Tuhan Dewa Ta'ala. Dalam budaya kita, maka kata disiplin memang menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kata Tuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi yang disebut disiplin itu adalah tidak nyaman. Padahal kata menurut Tuhan Dewa Ta'ala, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat satu disiplin, yaitu disiplin yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan satu disiplin, wajiblah penguasa lain disiplinkan kita. Jadi sebetulnya idealnya disiplin itu kita sendiri ya, mendisiplinkan orang sendiri. Kenapa? Karena kalau kita tidak disiplin, maka harus ada penguasa yang lain yang akan mendisiplinkan kita. Kalau kita datang ke sekolah keluarga terus misalnya, maka ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, harus ada orang lain. Misalnya PKL seperti itu, misalnya, Bu Evni, silakan aja ke sekolahnya, harus ada orang lain. Ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, tapi idealnya kita mampu mendisiplinkan diri masing-masing. Karena kemerdekaan di situ. Kenapa? Kalau didisiplinkan dari sendiri itu akan bertahan lebih lama. Kalau didisiplinkan orang lain cukup sebentar. Karena kalau disiplin sendiri itu motivasinya intrinsik yang lama. Kalau disiplin orang lain itu ekstrinsik sebentar. Kalau kita ibaratkan telur ayam, maka harus dimakan telur. Kalau dipecahkan dari luar, telur mentah, lalu pecah. Kira-kira jadi apa? Kalau udah digoreng, bau kan? Bau ya. Kalau pecah, digoreng, bau. Kalau nggak digoreng, intinya umurnya pendek. Kalau pecah di dalam, tumbuh ya. Kalau biasanya motivasi intrinsik. Kalau kita rajinnya itu karena dari dalam, kalau rajinnya karena apa? Biasanya sebentar. Sehari dua hari, besok udah berubah. Baik, Masalah disiplin itu ada wujud paksa, seolah-olah ada wujud paksaan. begitu. Baik, kita sedikit lanjut lagi Bapak Ibu. Pernah saya ada yang berkata, salah satu guru senior di tangga saya di Tasikmalaya, yang mengatakan, katanya, kalau mana merdeka, atau merdeka mah baru dapat kebablasan katanya, kalau ada aturan. Padahal konteks merdeka di sini bukan nggak ada aturan, tapi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga tetap buat pemerintah diri sendiri. Maksud merdeka di sini bukan untuk membuat anak-anak kebablasan, membuat guru-guru kebablasan, misalnya ada kaitan kan, melakukan merdeka saja. Tujuannya bukan untuk bapak ibu guru gitu, tapi supaya ditanamkan bapak ibu bisa mengatur diri sendiri, bisa memerintah diri sendiri. Faktanya ada yang berhasil, ada yang tidak, karena ini proses. Ada yang langsung ketika sistemnya berubah seperti ini. Bapak ibu juga sama kan? Kayaknya ada yang rajin sendiri, ada yang harus dikumpulkan dulu gitu kan? Dikumpulkan dulu sampai distrik misalnya repot itu pembacaannya supaya nonton FM. Artinya di situ kita belum merdeka, kita belum merdeka. Kita masih butuh didisiplinkan orang lain, itu untuk orang lain. Sistemnya sekarang ini bebas nih, kasih PMK silakan Pak sambil rebahan, gitu kan? Sambil nonton TV, sambil lamun, sambil nunggu antrian misalnya mau ke kasir di apa kan sudah panjang gitu itu. Ya itu awalnya konsep awalnya, tapi karena belum terbentuk
mindset kita sehingga masih harus didorong. Artinya kalau begitu kita belum merdeka. Jadi konsep merdeka belajar itu belum berhasil. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Mohon maaf tadi ada sedikit kacau hampir itu mobilnya, R-nya hampir tidak terbaca. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Yang dimaksud disiplin untuk kontrol diri itu adalah belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Daripada sesuai kepala sekolah nggak enak, maka akan saya memilih untuk mengontrol diri. Jadi arahnya ke sana. Anak-anak dibentuknya ininya ke sana, tapi apakah langsung berhasil? Belum tentu. Nggak mungkin 1 bulan misalnya kita ingin membuat itu, nggak mungkin bisa berhasil langsung. Jadi harus step by step, harus terus dibentuk. Nah, efeknya itu akan diapakan? Ketika anak disiplinnya terkait disiplin, dia panjang. Tapi kalau karena hukuman sebentar, maka sekarang disiplin, besok keluar sekolah seperti udah lepas tinggal. Bukan, terus di pasarnya misalnya, di pasarnya itu bukan karena dia sadar, tapi karena hukuman. Sehingga pas keluar pesantren, begini anak, ini pesantren ini keluar dong, rombong di rumah gitu kan, pakai anting dan seterusnya. Itu dia merasa bebasnya saya. Artinya dia belum merdeka secara substansi. Kira-kira selanjutnya setelah kita memahami disiplin positif, kita akan masuk ke kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan nilai yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap kita semuanya memiliki nilai kebajikan universal. Dan yang sekarang sedang didirikan di Merdeka Belajar adalah nilai kebajikan universalnya tentang profil belajar. Baik, Bapak Ibu, sudah hafal semua? Sudah ya? Dimensi profil belajar Pancasila. Untuk mempermudah mengingatnya, saya sering SBG di kelas, jadi kita SBG juga di sini. Kita sambil nyanyi Bapak Ibu ya, supaya tidak kaku, supaya tidak kurang seratnya ada longgar lah ya. Mungkin di luar ruangan ini kita banyak masalah, banyak pikiran, sedikit kita nyanyi sebentar tentang profil belajar Pancasila. Sambil supaya mendengarkan sambil bergerak. Pertamanya begini, belajar Pancasila. 5 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mulia, berlebih
Jadi yang belum mendaftar silakan untuk mendaftar. Siap. Ada waktunya boleh untuk mendaftar ya. Baik, selanjutnya nilai kebajikan universal itu ternyata bukan hanya model belajar Pancasila, tetapi yang sekarang kita dengungkan di Merdeka Belajar, siswa-siswa kita itu tujuannya di sini. Mudah-mudahan siswa itu menjadi seseorang yang memiliki profil belajar Pancasila. Jadi targetnya ini ya, output siswa kita itu harus seperti ini. Tentu sebelum kita buru-buru juga ya harus mulai belajar di sana. Baik, ini beberapa kebajikan universal yang disepakati oleh saudara agama, disepakati oleh saudara suku bahwa hal ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Bisa dibaca seringkas-seringkas seperti ini. Tetapi paling tidak poin kita di sini ya, profil belajar universal. Bisa sampai tarik nafas dulu ya, karena sedikit capek. Baik, di materi yang pertama itu sekitar menit ya. Dan ada hal yang harus didiskusikan dulu atau kita lanjut saja? Ya. Sekarang kita akan berbicara tentang teori motivasi. Apa sih motivasi itu? Bapak Ibu hadir di sini ada motivasinya? Ada ya, yang mendorong kita. Ada yang dalam motivasinya. Orang kepala sekolah itu ya ada, atau yang kedua katanya Pak Ahmad mesti tugas saya bangun belajar dari sini gitu ya, jadi waktu salah satunya untuk memotivasi atau yang ketiga ini yang lumayan apa ya, Jadi palsu itu. nilainya udah tinggi Pak Kres, bahwa saya ada di sini karena saya ingin menjadi apa ya, meningkatkan kualitas atau saya ingin belajar. Ini motivasi yang kedua. Lalu yang ketiga ada hubungan dan penghargaan. Kalau dihubungkan hadir di sini karena memang berarti takut dikucilkan misalnya oleh pak kepala sekolah atau oleh saya siapa yang oleh pak kepala sekolah takut betul gitu Pak. Atau yang penghargaan tadi yang hadir di sini dikasih apa misalnya. Lalu yang ketiga tentang eksekusi. Kita mendalam. Bapak Ibu pernah mendengar tiga konsep ini? Motivasi pernah? Ya. Semua perilaku itu ada motivasinya. Bapak Ibu memilih bekerja di sini ada motivasinya. Bapak Ibu memilih suami yang sekarang ada motivasinya. Bapak Ibu memilih bapak-bapak memilih istri yang sekarang hidup bersama ada motivasinya. Lalu ada eksekusi. Baik, Bapak Ibu, kalau kita lanjutkan. Ada tiga motivasi. Ada pernah yang melihat ibu ini? Ada yang besar? Ini luar biasa kan? Ya, biasa. Beliau berarti sudah betul-betul ibu jiwa ya. Jiwa yang jadi tidak hanya sekolah saja kita. Kita video aja tidak. Semangatnya jangan sampai tahu. Ini adalah Dayan Gosen, salah satu psikolog yang menawarkan tentang menjelaskan ekspresi. Luar biasa, tidak diragukan lagi pendalaman tentang temennya. Motivasi yang pertama itu adalah motivasi eksternal. Apa sih motivasi eksternal? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hadir di sini karena takut dihukum misalnya, atau takut dikucilkan oleh komunitas A misalnya. Itu menghindari ketidaknyamanan. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasinya itu apa yang akan terjadi ketika saya tidak melakukannya? Atau apa yang akan terjadi ketika saya kesiangan bersama saudara misalnya? Itu berarti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Faktor luar. Ya, faktor luar bagus. Sekarang yang kedua, masih faktor luar, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Datang di sini karena ingin liwat misalnya. Atau datang upacara pagi-pagi karena ingin dikasih reward oleh pak kepala sekolah.
Yang 5 hari datang paling awal upacara dapat umroh. Itu pasti dari luar. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal juga. Lalu ini yang paling tinggi kata Diane Wilson, yaitu motivasi internal, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam agama itu ada seorang filosof dalam agama Islam yang dia membuat sebuah pernyataan yang cukup fenomenal dulu dan menggemparkan bahwa saya ingin mematikan neraka, saya ingin membakar surga. Kenapa? Karena orang Muslim sholat atau ibadah itu bukan karena keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena takut neraka dan surga. Sehingga dia berpikir, ada nyanyian juga di Indonesia, apa berarti jika surga dan neraka tak pernah ada lagi ya? Ada itu ya? Berarti kita masih motivasi eksternal. Dalam agama kita, motivasi yang tinggi itu ikhlas. Ikhlas karena Allah. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu kepercayaan kita, keyakinan kita, atau nilai kebajikan dari bersama kita. Ketika hukumannya nggak jadi, tetap. Ketika hadiahnya nggak jadi, tetap. Tapi beda lagi kalau motivasi eksternal. Ketika hari ini lewatnya nggak jadi, misalnya, patah hati betul ya? Ya. Sudah punya. Karena motivasinya dari eksternal. Tapi ketika motivasinya dari dalam, saya ingin memperbaiki kualitas, ingin belajar, tentu nggak ada yang buat kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya. Baik, selanjutnya. Apa itu hukuman? Lumayan panjang dari materinya, Bapak Ibu. Waktunya tinggal sekitar 20 menit lagi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu. Murid ada yang kesiangan. Dipegat bu Pak. Turun ke belakangnya. Lari 20 kali mau apa? Dia nggak tahu kalau dia kesiangan akan mendapatkan lari, dan itu secara tiba-tiba. Biasanya menyakitkan dan biasanya memunculkan dendam. Dendam ada yang diberi hukumannya. Kenapa? Karena dia tidak mengintervensi nilai dan tidak ada hukuman karena tiba-tiba saja. Kemudian ada tentang dihukum oleh penghargaan. Jadi tadi ada dua motivasi internal, eksternal, ada hukuman, ada penghargaan. Ternyata menurut teori psikologi positif, penghargaan juga itu negatif. Ini ya dampaknya tidak memberikan efek positif. Menurut penelitian, karyawan yang sering diberi penghargaan ternyata kualitas kerjanya malah menurun. Menurut penelitian yang baru seperti itu. Jadi ketika karyawan yang dikasih bonus, motivasinya untuk bonus, biasanya kualitas pekerjaannya malah menurun. Apalagi ketika bonusnya tidak ada. Tahun ini ada bonus karena perusahaan banyak uang, tahun besok tidak ada bonus, maka pekerjaannya malah lebih menurun. Ini hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi kalau nyuruh ke anak di rumah, misalnya dengan hadiah, ngapalkeun, bangun beres, tuh bapak dikasih sepeda. Kita sedang berpikir anak tidak mampu melakukan, sehingga harus ada hadiah. Kadang-kadang nanti anak juga ketagihan ketika disuruh mama beruna gitu. Karena ada bentuk karakter yang salah pada diri kita. Wajar saja ketika anak ke sekolah, ya karena di rumahnya sudah dibentuk seperti itu. Ketika di sekolah pun harus ada hukuman, harus ada hadiah. Artinya kalau mau berhasil harus konsisten, harus sistemik, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi kadang ada juga anak yang lamuncan dibentak Pak, akan nurut ya? Iya ada, karena bentukannya seperti itu di rumahnya. Saya juga kadang sama di masjid gitu, waktu
sebelum disentakan mah udah kan harap gitu. Hari harus disentak dulu kebiasaannya gitu. Jadi ya tentu ini bukan jangan pesimis, kita akan berproses, mudah-mudahan lama-lama siswa kita jadi terbiasa. Bahwa ya alhamdulillah sih ada beberapa persen yang ketika ada teh pas masih gitu ya, terus sudah ada sendiri tanpa disuruh. Ya karena memang bentukannya seperti itu. Baik, ini kita lewat aja Bapak Ibu ya. Tujuan ini untuk apa sih tujuan itu? Untuk menanamkan motivasi yang ketiga, supaya murid-murid kita jadi merdeka, bisa mengerti diri sendiri, memunculkan motivasi internal, termasuk terhadap guru-guru di sekolah. Jadi kalau sebagai pimpinan mungkin Pak Kepala juga sudah berhasil gitu ya dalam konteks ini menanamkan disiplin positif. Karena Pak Kepala jangan juga gitu ya marah-marah gitu. Pak Harjo, udah Pak Harjo kasihan gitu. Pak Kepala enggak, tapi berupaya atau Pak Fred kenapa nggak pakai batik misalnya? Pak Kepala ingin membuat Bapak Ibu merdeka supaya Bapak Ibu motivasinya dalam konteks ini cukup berhasil. Baik Bapak Ibu, ini ingin saya lihat Bapak Ibu milih deh satu-satu berupa misalnya yang paling atas, lalu tahap yang kedua, yang ketiga. Jadi salah satu Bapak Ibu ya. Kira-kira misalnya yang pertama, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Langsung fokus ke satu pertanyaan saja Bapak Ibu ya. Nanti ditunda dulu, ditahan dulu. Ya, nanti kita proses di slide berikutnya. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Cukup jawabannya itu Bapak Ibu sendiri ya. Jadi kalaupun pemahamannya sudah benar, berarti pemahaman Bapak Ibu sudah benar. Kalaupun salah, berarti Bapak Ibu harus lebih menggali lebih dalam lagi. Tidak usah disampaikan. Tidak akan ada yang menghukum, tidak akan ada yang memberi dari dia Bapak Ibu. Ditahan di masing-masing. Ada yang sudah tepat? Cukup dijawab oleh diri sendiri. Tidak usah dijawab oleh saya. Siap Bapak Ibu? Oke, paham ya? Ya. Selanjutnya, tadi kan sudah hukuman ya. Kalau ini konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Ini bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh sekolah dalam bentuk kata tertib ya. Konsekuensi itu juga. Tetapi kalau yang lebih baik itu adalah konsekuensi yang disepakati bersama. Jadi di kelas itu pas awal semester Bapak Ibu, mari kita sepakati dulu keyakinan kelas kita. Misalnya pamflet misalnya itu luar biasa ya, sudah mandiri anak-anak ketika pelajaran olahraga anak-anak ini sudah merdeka, sudah hasil kesepakatan. Ini sudah kita laksanakan meskipun dalam konteks teori misalnya kita baru mengenalnya, tapi dalam praktik di keseharian Bapak Ibu sudah luar biasa seperti itu. Ini sekarang dikuatkan saja dengan teori ini. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Belum tentu menyakitkan. Terus membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Lalu kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak bisa jadi. Kalau hukuman paksaan. Kalau konsekuensi terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai. Kadang-kadang gitu ya. Anak yang dihukum disuruh menghormat bendera misalnya, dia merasa terpuruk. Lalu kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk teman. Sebetulnya katanya hukuman dan konsekuensi masih kurang sempurna. Karena yang baik itu adalah restitusi. Nanti kita lihat seperti apa itu. Ada yang perlu didiskusikan dulu Bapak Ibu? Ternyata kita sudah materinya masih banyak. Ya, restitusi.
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih sama dengan Pak Kepala Sekolah misalnya. Ketika ada yang salah itu tidak langsung dihukum, diasingkan, tapi diciptakan kondisi untuk bisa sadar diri dulu, gitu. Kemudian sehingga bisa kembali lagi pada kelompok. Misalnya Pak Budi, Guru-guru ditanya. itu ya, Pak Arjo ya, luar biasa. Sampai di sini Pak, restitusi bisa lanjutkan. Ini 9 cirinya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki tugas. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nanti saya punya video YouTube praktik restitusi. Nanti linknya saya kirimkan nanti ke WhatsApp. Jadi nanti bisa sambil rebahan bisa nonton video praktik restitusi. Nanti kalau cukup waktunya akan kita tanyakan sebentar. Nah ini, kalau hukuman itu identitas yang legal. Kenapa? Substansinya itu menyakitkan. Kalau konsekuensi harus terjadi, kalau restitusi itu pilihan. Kalau hukuman itu negatif ke respon anaknya, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi itu positif. Sudah selesai Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Nah, itu tentang motivasi, terus hukuman penghargaan dan restitusi. Ada sedikit pencerahan Bapak Ibu? Ya, sedikit teman-teman. Sekarang masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah implementasi dari restitusi tadi, bahwa anak itu disiplin bukan karena ada aturan, tetapi karena keyakinan yang sudah disepakati bersama. Yang bertanggung jawab adalah dirinya sendiri, bukan bergantung pada guru lagi. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Bu Upah, mengapa kita memiliki peraturan tentang pengenalan helm pada saat memberi kendaraan roda 2? Untuk apa itu? Untuk melindungi kepala kita dari kecelakaan. Oke, ada alternatif jawaban yang lain? Ya, kepala. Untuk melindungi kepala laki-laki yang sendiri. Ada lagi? Yang ekstrim misalnya? Untuk ditilang? Ya, Itu dari sudut pandang kita. Berarti kalau ekstrim dari sudut pandang polisi, ya supaya bisa ditilang, bukan? Ya. Nah, lalu kita lihat ini, kalau keyakinan itu apakah begitu? Nah, kemungkinan keyakinannya adalah untuk keselamatan. Ya mirip yang tadi, cuma nilainya lebih ke keselamatan. Ini kan keselamatan ya. Ini di kelas juga sama. Anak-anak kenapa nggak boleh berisik? Untuk kenyamanan bersama kan? Karena belajarnya nyaman. Bukan untuk supaya bapak bisa menghukum ketika kamu berisik, tetapi supaya kelas kita jadi nyaman. Kenapa anak-anak harus datang tepat waktu? Bukan harus supaya sekolah bisa jadi menghukum, tapi supaya anak-anak bisa datang tepat waktu. Baik, ada pertanyaan yang kedua. Kemarin ketika koping apa berarti terhindar dari penyakit. Terus kalau tadi keselamatan ya, kalau bisnis itu berarti kesehatan. Apakah untuk supaya Satpol PP menghukum? Bukan kan? Jadi hukuman itu maksudnya sebenarnya aturan itu, tetapi yang nilai keyakinannya adalah kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, gitu ya? Kenapa Bu? Coba silakan Ada, artinya nanti akan ada hukuman dan harus anak itu tidak mengeluarkan kemauannya, gitu. Tidak mengeluarkan
Ya, jadi kayak diatur aja ya. Atau orang lain. Kebebasan, Tidak tidak ada ada- memerdekakan Tidak diri. memerdekakan dirinya Allah. Kalau ketika ada keyakinan kelas, bukan dihadapkan fisik Bapak Ibu ya. Ketika ada keyakinan, peraturan dua bukan. Iya. Jadi peraturan tetap ada, tata tertib tetap ada, tetapi lanjutan dari tata tertib adalah membuat keyakinan. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali menghukum, nggak juga. Karena nanti ada 5 posisi kontrol, ada 5 gitu. Tapi puncaknya adalah supaya kita berangkat naik level, supaya kita berangkat peraturan. Gitu. Jadi kenapa harus keyakinan ya? Seperti BMP katakan supaya anak lebih merdeka, supaya anak bisa merasa memiliki terhadap keyakinan bersama. Karena di dalam praktek atau Dicoba Pak, dicoba ya tuh. Saya berpikir dong. Keyakinan atau kesadaran? Keyakinan atau kesadaran? Keyakinan. Keyakinan. Jadi keyakinan Yakin. diri. Keyakinan dulu. Tadi kan mengenali tiap alam. Ya. Lewat itu kan keselamatan. Nah, Kalau keselamatan kesadaran pribadi gitu kan. kesadaran itu adalah implementasi dari keyakinan. Ketika Pak punya keyakinan tentang saya butuh keselamatan, lalu saya sadar bahwa kesadarannya di sana. Luar biasa. Keyakinan dan selamat. Nah, nanti Pak Budi bisa dicoba ya, dipraktekkan di kelas. Ya apa aja yang digunakan kayak jadi enaknya supaya dicoba aja sebagai bahan penelitian apa gitu. Karena di sini peraturan kelas berangkat dari keyakinan, lalu berangkat lingkungan yang positif, dari lingkungan yang positif inilah yang kemudian membentuk jadi budaya positif. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinannya tanggung jawab. Jadi dicari satu nilai yang memiliki beberapa peraturan dan kalimatnya harus positif. Nanti ada tata cara membuatnya. Jadi harus dirubah ya. Bukan kesadaran diri sendiri, tapi keyakinan diri sendiri gitu. Nah, dirubah juga Pak Bes. Kesadaran diri sendiri tetap ada. Kesadarannya untuk apa? Untuk melaksanakan keyakinan tadi. Jadi tidak bertolak belakang. Jadi keyakinan itu basisnya, kesadaran itu Tajam juga. betul. Dan juga keyakinan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, betul Pak. Ini cara membuatnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu mempersilahkan murid untuk bertukar pendapat mengenai pengertian jadi. Misalnya kita tanya dulu, anak-anak, kita butuh apa nih di kelas? Butuh kelas yang nyaman, Ya. kelas yang aman, kelas yang aktif misalnya, yang bersih misalnya. Untuk mewujudkan itu kira-kira peraturan apa yang dibutuhkan peraturan dulu? Jangan memakai sepatu atau harus apa yang diantar itu peraturan dulu. Setelah curah pendapat lalu dicatat, ada yang mencatat seorang di depan tulis atau saya pakai jamboard misalnya kemarin tapi mesti dulu gitu berarti ya. Karena anak-anak ya pertama kali pakai jamboard sehingga anak-anak ada yang dihapus lah, ada yang dicoret-coret dan seterusnya. Boleh pakai kertas atau sesuai sumber daya yang ada di sekolah kita. Di kelas ada hanya whiteboard pakai whiteboard aja. Kemudian susunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat yang negatif. Jadi yang negatif diganti dengan yang positif. Awalnya tidak membuang sampah pada tempat bebas. Jadi tiga itu yang positif. Buang-buang sampah. Kita itu buat nah gitu Pak luar biasa. Lalu tinjau kembali, lalu ajak murid untuk menemukan nilai. Nah dari beberapa aturan yang positif tersebut dicari nilainya apa. Misalnya nilai-nilai yang tadi keselamatan, kesehatan, tanggung jawab, saling menghargai, atau kalau dalam profil pelajaran Pancasila ya senang. Lalu ditempel di kelas.
MPL sebagai kegiatan kelas. Itu luar biasa kalau wali kelas bisa mencoba mengimplementasikan. Nanti kita lihat progresnya 1 bulan ke depan bakal akan melejit. Baik, sekarang yang materi yang keempat juga itu kebutuhan dasar manusia dan hidup. Ini kita lihat nih, kita semua punya kebutuhan, dan anak-anak juga kebutuhan. Kebutuhan dasar ini yang menjadi motivasi untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Ketika ada anak yang melanggar aturan, itu bisa jadi karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nih kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama yang berhubungan dengan fisiologis atau fisik, yaitu untuk bertahan hidup. Misalnya apa? Makan, tidur, minum, dan seterusnya. Ketika Pak Chris tidak sekolah, bisa jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi karena di rumah sedang menghabiskan bekal jadi saya sebagai kepala sekolah harus bijak juga. Pak Chris mau ke sekolah, jangan langsung dikonfirmasi dulu, jangan-jangan tidak ke sekolah itu sedang bermasalah. Ya, itu juga sama. Kalau kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, ini yang berhubungan dengan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar. Tidak bisa seseorang meninggalkan ini kan Bapak Ibu? Atau karena kebanjiran, atau karena Pak itu gak ada lagi bisa dilihat. Itu gak sekolah aja Pak. Ini Bapak izin, nanti ketika ke sekolah langsung pulang. Ini kebutuhan dasar. Ada anak yang gak ada sekolah. Ada anak yang gak sekolah karena bantu orang tuanya dari uang misalnya. Susah juga. Itu kebutuhan dasar. Yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu nyaman di sekolah ini ketika teman-teman kita atau kita merasa diterima oleh teman-teman kita. Ketika teman-teman kita mengucilkan kita, gak nyaman. Yakin saya. Gak sekolah itu gak semangat sekolah itu. Ketika kita tidak merasa disayang. Anak juga sama. Ketika anak tidak merasa disayang dari gurunya, dia motivasi untuk sekolahnya menurun, berkurang. Yang ketiga kebebasan. Kebebasan itu seperti apa? Nanti kita akan jelas lagi. Apakah bebas yang bebas 12 itu? Kebebasan bukan. Tetapi manusia punya kebebasan untuk mengekspresikan sesuatu yang dia yakini. Yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan itu adalah kebutuhan dasar. Cuma bentuknya yang beda-beda. Jadi kalau di kelas anak-anak sesemangat belajar bisa jadi karena kesenangannya tidak terpenuhi. Bagaimana cara memenuhinya? Ya kita harus berpikir anak tetap belajar tapi dengan senang. Untuk memenuhi kesenangan bukan berarti belajarnya dihentikan diganti dengan aktivitas yang lain, tapi berpikir bagaimana supaya belajarnya tetap senang. Yang kelima adalah penguasaan. Manusia itu punya kebutuhan dasar untuk berkuasa. Menguasai orang lain adalah kebutuhan dasar. Meskipun bentuk penguasaannya berbeda. Kita lihat ini, ada satu kasus misalnya nih, Bu Ulfa, boleh dibaca oleh Bu Ulfa? Ya. Bu Ulfa, guru wali kelas 8. Oh, salah ya? 8. Oh, maaf, ada kesalahan sedikit. Di SMP Negeri 1 Cimarak, sedang bingung menghadapi ulang salah satu guru di kelasnya. Doni, beberapa sedang bingung menghadapi ulang salah satu guru di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 8 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ulfa, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, makan. Doni. Langsung dicarikan Doni. Kenapa? Apakah begitu? Apakah? Iya. Itu dulu ditanya. Berarti
sudah ada progres dari sana. Dan jawabannya itu macam-macam. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya, ketika Doni menjawab, dulu orang tua tidak membawa berarti alasannya. Kalau jawaban Doni, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan. Berarti ada kebutuhan dasar kasih sayang. Seperti yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menutup keinginannya. Berarti alasannya tidak. Atau yang keempat, itu kebebasan. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan kepada dia. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan yang itu kebebasan. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Dia melakukan karena kesenangan. Bawa bekal mewah. Tapi ketika melihat teman-teman kesulitan, kita gitu orang tidak. Baik, itu tentang kebutuhan dasar. Ada 2 materi lagi, sudah lumayan memenuhi syarat, pokoknya sudah terpenuhi. Kita terakhir, artinya sekarang tambahannya. Karena minimalnya 60, maksimalnya 120 menit. Ya, minimal 60, maksimal 120. Sekarang yang restitusi. Tadi kan Bapak Ibu ada beberapa posisi nih yang bisa kita ambil kepada anak. Atau ketika kita jadi orang tua kepada anak kita, atau pimpinan kepada anak kita. Ada 5 hal. Yang pertama, menjadi penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, memposisikan kita sebagai teman. Yang keempat, sebagai teman. Yang terakhir, ini video YouTube-nya yang contoh saya melakukan restitusi. Kita lihat kira-kira kita ada di posisi mana. Ininya malah langsung muncul. Ini seperti tadi awalnya game, tapi langsung muncul. Misalnya begini, ketika ada orang Bapak ke Doni, saya kecewa sekali dengan kamu Doni. Nah itu berarti membuat rasa bersalah. Itu merasa bersalah. Atau yang kedua, kamu tidak benar melakukannya. Kamu selalu membuat kesalahan. Nah itu hukum. Nah, kalau sebagai teman, ayolah lakukan begitu atau Yo sudah nama kasihan oge. Ini ke Bapak diamankan mau diwariskan ya Bapak salah. Itu sebagai teman. Lalu yang keempat sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Artinya kita tidak memberikan apapun, tapi hanya menyambungkan antara aturan dengan hal yang kita inginkan. Lalu ada sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, misalnya kalau Bapak kadang Doni itu kenalan, gitu ya. Lalu akhirnya kedah kemana Doni supaya jadi masalahnya selesai, gitu ya? Dia dikoordinasi. Lalu dia berpikir tentang dirinya sendiri. Oh, saya harus minta maaf. Atau besok mah harus bawa bekal dari rumah. Lalu yang terakhir, ini juga penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir menghentikan. Nah, ini 5 posisi kontrol. Kita lihat nih contohnya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu begini. Ibu kecewa sama kamu. Nah, kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk diri justru mah teman-teman kasih oke, tapi ini ya, nah sebagai teman. Lalu yang pemantau menghitung dan mengukur, lalu manajer mengajukan pertanyaan. Jadi kita hanya memandu anak kita membantu diri. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan apa itu? Aman ya? Baik, kita lakukan. Yang terakhir, sekarang praktik restitusi. Segitiga restitusi. Nah, jadi kalau kita melakukan restitusi itu ada 3 hal. Ada yang pernah mencoba di PNM? Ya, pernah baca ya? Di modul apa Bu? Di topik apa? Betul, biasa jadi relevan ya.
kegiatan kita hari ini dengan topik DPM kemarin, yaitu tentang disiplin positif. Di topik disiplin positif ada satu modul yang khusus mempelajari tentang ini, yaitu tentang segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan dulu ya. Nah, misalnya anak yang kesiangan dipanggil dulu. Yang namanya manusia itu kadang-kadang memang ada yang kesiangan, nggak setiap hari tepat waktu. Kadang-kadang kesiangan itu, kadang-kadang bapak juga pernah kesiangan. Ya, itu menstabilkan emosi. Yang namanya juga manusia, nggak ada yang. Nah, jadi si anak teh, awalnya emosinya udah bakal jadi lebih mereda, karena dia merasa emosinya identitasnya kembali normal gitu ya. Setelah itu divalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan nih kamu kesiangan. Alasannya kenapa? Lu tanya, apakah kesiangan itu benar atau salah? Nah, dia harus lebih berpikir bahwa sadar kesiangan itu salah. Jadi bukan berarti kita membenarkan kesiangan. Dia alasan lagi karena supaya sadar bahwa kesiangan itu salah. Lalu yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemarin harus tanggung jawab. Berarti kamu hari ini apa? Hanya melanggar keyakinan, Pak. Berarti besoknya harus apa? Insya Allah besok akan lebih bertanggung jawab lagi, akan lebih baik lagi. Yang waktu kita itu penggunaan kita menuliskan huruf atau angka 1, angka 2, angka 3 tapi sampai ke bawah. Ya, dari 1. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan tentang praktik penyusunan keyakinan kelas. Saya mencoba menyampaikan sebuah praktik baik yang sudah dilakukan mengenai tahapan-tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama Bapak Ibu, langkahnya adalah dengan menggali kebutuhan anak dulu. Jadi pertama kita lebarkan kepada anak-anak, murid-murid apa kebutuhan terhadap kelas kita. Kelas kita itu harus bagaimana ya? Berarti anak-anaknya mengeksplorasi kebutuhan mereka. Nah setelah itu digali juga terkait peraturan kelas. Peraturannya kalau untuk menuju kebutuhan tersebut kira-kira dengan cara bagaimana? Nah dia juga bersama mengeluarkan berbagai pendapat-pendapatnya mengenai peraturan tersebut. Lalu setelah dari peraturan kita perhalus lagi, kadang-kadang di peraturan ada yang kalimat negatif. Nah kalau kalimat negatif maka harus diubah dulu menjadi kalimat yang positif. Setelah itu kita muncul ada beberapa peraturan yang berbeda disepakati mengenai ada keyakinan apa saja di situ. Nah dari sanalah yang kemudian kita sepakati menjadi sebuah keyakinan kelas. Tahapan-tahapannya seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya setelah kita misalnya menyepakati tentang keyakinan kelas seperti apa, lalu kita tuliskan di sana, lalu ditempel di dinding atau ditempel di kelas kita masing-masing. Jadi setiap anak itu bisa menyimak, bisa melihat, bisa membaca terkait keyakinan yang sudah disepakati. Setelah itu ditempel, dulu di muka, kemudian dibuang sampai mereka misalnya setiap hari menyaksikan itu. Idealnya memang di tempat yang menarik gitu ya, pakai hiasan biasa atau pakai styrofoam gitu ya, pakai apa yang membuat mereka nyaman. Nah setelah itu kita lanjutkan dengan menggali tugas-tugas. Maksudnya begini, kita bersama anak disampaikan juga tugas anak apa aja, tugas murid apa. Tugas murid itu adalah misalnya menghormati guru, menghargai guru, belajar gitu ya. Lalu apalagi yang digali terus tugas-tugas murid. Nah, setelah itu dia juga tugas-tugas dari guru. Guru tugasnya apa? Tugasnya itu membimbing, menasihati, mengajar, mendidik misalnya. Lalu setelah itu dia ditambah lagi yang bukan tugas murid, misalnya bolos, terus ngobrol ketika belajar misalnya.
belajar, ya, atau pulang sebelum waktunya, terus digali apa yang bukan tugas guru. Yang bukan tugas guru juga digali bersama-sama. Yang bukan tugas guru apa? Misalnya disampaikan di situ. Bolos juga, misalnya bolos dan apa, misalnya. Nah, setelah disepakati kemudian menjadi keyakinan kelas bersama. Oleh sebab itu nanti akan tercipta salah satu budaya atau lingkungan yang positif. Sampai di sini ada pencerahan Bapak Ibu? Atau ada sesuatu yang ingin disampaikan sebelum itu? Sudah? Kalau sudah cukup, sekarang kita lanjutkan untuk merefleksikan. Saya punya 3 pertanyaan Bapak Ibu. Nomor apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan ini? Nah, dari kegiatan itu Bapak Ibu kira-kira mendapatkan apa? Atau yang mengubah paradigma saya apa? Lalu yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi untuk disiplin. Lalu yang ketiga, apa rencana ke depan setelah mengikuti kegiatan ini? Dapat dibantu Bapak Ibu? Ditulis di panel. Panelnya saat ini kan sudah dibuka. Nah, Bapak Ibu silakan diulang. Bukan tidak. Nanti ada perwakilan yang di video Bapak Ibu ya. Di video kegiatan ini untuk menjawab pertanyaan yang barusan. Ada nggak? Ada. Apa yang dirasakan Tuliskan dulu ya. di sininya. Ya. Apa yang dirasakan? Lalu apa hal baru yang saya dapatkan dari teman pada diri saya? Lalu apa tidak dapatkan?
Diikuti tata lancar. Nanti itu kan lagi loading. Sama. Nah, loading. Acara. Tunggu. Sobun. Kemana mereka? Ya, makan mereka. Cuy, sudah ada. Oh, ada tuh yang masuk. Namanya semuanya oke? Ya, 3. Apa kalau yang baru yang saya dapatkan kepada ibu saya? Nanti ya yang tadi. Dari ini, kita menyerahkan dapat menambah dengan materi terkait. Iya benar. Menambah wawasan. Materi ini harus dijelaskan lagi. Ya tadi ada. Ini belum selesai. Kita lihat. Apa Ini akan masih ada BGW. Yang BGW menyediakannya pakai Padlet itu membuat keyakinan kelas? nanti di kelas juga bisa kita pakai kanal. Sangat mencerahkan pemikiran saya. Atau kalau susah pakai Padlet nggak apa-apa di WA. Di WA ya, di WA kabel ya. Jawaban dari kan kabel dari apa yang Jadi sini maksudnya. Enggak, anu tadi kan kami ada buku, nggak tahu yang pakai WA aja Bu. sudah. Gimana Pak? WA biasa. WA biasa betul. Nanti kalau di screenshot. Oke, pasti kata kunci tentang pemahaman saya dan pikir dan naon kata kunci aku. 3 kata kunci apa sih? 3 kata kunci, 3 aja. 3 kata. Yang misalnya 1 tentang oke. Oke, nomor 1. Langsung aja ya jawabannya. Boleh. Apa? Jawaban nomor 1, jawaban kedua. Disiplin positif. Tadi kan ada banyak ya, teori motivasi, kemudian disiplin positif, kemudian restitusi. Siang Pak Bobi. Itu berarti Sampai besok, oh yang direkam berarti ya, direkam. disiplin positif. Oke, kalau gitu direkam. 3 kata. 3 kata kunci. Refleksi. Itu disiplin positif. Itu berarti udah 2 Pak. Restitusi. Restitusi. Hal baru yang didapatkan. Saya fokus di direkam langsung kan? Jawab itu. Apa yang dirasakan? Kamu ini merasa gimana? Merasa senang? Apa baru? Merasa ngantuk? Atau merasa saya sudah lapar? Dan saya ini lewat? Terus 3 kata kunci. Kalau 3 kata kunci itu 3 materi apa? 1 kata, 1 kata, atau 2 kata?
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara diseminasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Ahmad Lukman SPDI telah selesai dan berjalan dengan lancar. Mari tutup acara ini dengan doa kepada Tuhan Masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diinginkan buat saya dari hasil kegiatan destinasi tersebut, bahwa yang pertama merupakan suatu penambahan pengetahuan dan penambahan pemahaman. Ternyata saya sebagai kepala sekolah mengharapkan beberapa hal yang tadi disampaikan perlu ditindaklanjuti, bahkan memperbaiki bagaimana seorang pemimpin untuk menciptakan paradigma baru dari hasil destinasi tersebut. Ini yang merupakan dorongan dari saya bagaimana cara pengelolaan sistem pembelajaran dan bagaimana cara pembimbingan terhadap calon guru penggerak dan bagaimana hasil yang diharapkan dari destinasi yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Ahmad. Harapan kami berakhir adalah seluruh komponen yang ada di sekolah kami yang merupakan suatu pionir gagasan yang perlu dikembangkan untuk menghasilkan inovasi dan realisasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan. Izin Pak Budi untuk menyampaikan refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang didapatkan dari kegiatan ini, Pak? Terima kasih. Hal baru yang dapat saya peroleh dari diseminasi ini, pertama mengubah paradigma cara lama menjadi cara baru, sehingga timbul kesadaran disiplin dari diri kita sendiri, ya. Tidak harus dengan paksaan, sehingga membawa kesuksesan di dalam pelaksanaan sikap aksi nyata dalam perolehan sikap para siswa terutama, ya, mengubah cara kita untuk mendisiplinkan anak terutama. Siap. Terima kasih, Pak. Berikutnya apa yang Bapak rasakan, Pak, ketika mengikuti sesi ini, Pak? Yang saya dapat rasakan dari kegiatan diseminasi ini, pertama mendapat pencerahan dalam pikiran, sehingga bisa mengubah cara kita sehingga lebih efisien dan efektif. Siap. Yang terakhir, Pak, mohon izin satu lagi. Apa rencana Bapak ke depan setelah mengikuti kegiatan ini, Pak? Rencana saya ke depan menjadikan sikap yang lebih maju pada sikap siswa terutama. Siap, terima kasih Bapak. Perkenalkan, saya Arika Disubagja, peserta diseminasi materi grup penggerak dengan tema disiplin positif yang disampaikan atau yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Lukman SPDI. Di sini saya ingin menyampaikan testimoni hasil dari kegiatan yang saya ikuti. Pertama yaitu tentang apa sih yang saya rasakan ketika mengikuti kegiatan tersebut.
saya gambarkan dalam 2 kata aja, yaitu luar biasa. Ya, pertama luar biasa dalam pemilihan temanya pun sangat luar biasa. Ya, materi tentang disiplin positif itu materi yang memang guru tuh harus paham tentang materi tersebut gitu. Bagaimana kita mau menciptakan budaya positif di sekolah kalau kita belum memahami tentang konsep dari disiplin positif. Yang kedua jelas ya, Pak Ahmad pematerinya yang sangat luar biasa. Pak Ahmad mampu membingkai atau meramu ya kegiatan dengan materi yang menarik itu menjadi jauh become the more interesting, semakin menarik gitu dalam pola menyampaikannya gitu. Values-nya, nilainya tersampaikan kepada kami. Itu jadi semakin luar biasa, materi yang menarik ditambah dan pemateri yang sangat menarik. Satu perpaduan yang pas. Berikutnya, hal baru apa atau paradigma berpikir apa yang berubah ataupun yang menambah setelah saya mengikuti kegiatan tersebut ya. Jelas banyak hal yang baru dan juga yang semakin menambah hasanah pengetahuan saya terkait materi, salah satu materi tentang kontrol diri ya, yang disampaikan oleh William Glasser, yang dibawa oleh konsep William Glasser. Tadi Pak Ahmad sudah sangat jelas memaparkan gitu ya terkait tentang konsep tersebut. Ada yang menarik tadi ya tentang konsep di mana itu win-win solution-nya. Artinya itu solusi menang-menang. Memang betul kalau kita sepakat ya tadi ya, sama saya dengan Pak Ahmad sepakat bahwasanya murid itu punya potensi untuk bertumbuh ya. Bahkan ketika saat dia melakukan kesalahan. Memang benar murid itu harus bertanggung jawab atas pilihannya, tetapi juga murid juga diberi kesempatan untuk belajar dari pengalamannya sehingga dia juga bisa menentukan pilihan-pilihan tepat lainnya dari belajar dari pengalaman yang telah dia peroleh atau pilihan yang telah dia ambil. Sangat menarik paradigma berpikir di mana restitusi diperlukan dalam proses disiplin positif itu sangat penting. Itu yang menarik juga. Berikutnya 3 kata untuk menggambarkan atau keyword kegiatan tadi ya. Kalau saya boleh menggambarkan dalam 3 kata itu disiplin, terus tujuan dan juga ketercapaian. Nah, kalau saya rangkai dalam sebuah kalimat itu disiplin itu sebagai jembatan untuk mencapai suatu tujuan dan ketercapaian. Jadi selamat Pak Ahmad, luar biasa, dan ditunggu kolaborasi berikutnya, dan sungguh sangat luar biasa dan beruntung bisa mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.